Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi bab 4, yaitu infrastruktur komputasi jaringan, intranet, dan ekstranet. Dengan kami, yang pertama ada saya Mahendra Desa Putra dengan NIM 2212045. Kedua ada Revinaldo Jeremy Mewang dengan NIM 2212041. Yang ketiga ada Muhammad Najid dengan NIM 2212046. Baik, kalau begitu mari kita lanjutkan presentasinya dengan dimulai oleh Revinaldi Jeremy Mewang. Membahas 3 konsep utama dalam pengelolaan teknologi informasi atau TI di perusahaan. 1. Menyusun master plan TI. A. IT master plan adalah blueprint strategis yang menjadi dasar perusahaan dalam implementasi dan pengembangan sistem informasi. B. Master plan ini membutuhkan visi dan misi perusahaan yang jelas sebagai landasan. C. Manfaatnya meliputi dasar perencanaan investasi TI, pengurangan resiko, kontrol performa implementasi TI, dan alat untuk mereview kesuksesan implementasi. D. Risiko implementasi TI meliputi ketidaksesuaian kebutuhan bisnis, ketidakmampuan aplikasi berkomunikasi, investasi yang tidak optimal, dan standar kualitas yang kurang. E. Langkah pertama dalam membuat master plan adalah memahami visi misi perusahaan dan kebutuhan informasi bisnis yang kemudian diterjemahkan menjadi kebutuhan sistem dan teknologi TI. F. Master plan yang baik berisi halaman pendahuluan, tujuan, kebijakan, strategi implementasi dengan analisis SWOT, action plan, paparan hasil, dan rekomendasi implementasi. 2. Mengembangkan arsitektur informasi. A. Arsitektur informasi adalah deskripsi rinci tentang struktur sistem informasi dan panduan untuk membangunnya. B. Terbagi menjadi arsitektur untuk organisasi dan tingkat aplikasi, dengan contoh kerangka seperti TOGAF, Information System Architecture, dan lain-lain. C. Tujuannya adalah memadukan kebutuhan informasi, komponen sistem, dan teknologi pendukung untuk memenuhi kebutuhan bisnis strategis. 3. Menentukan arah dan tujuan teknologi. A. Perencanaan sumber daya informasi, membantu komunikasi masa depan, dan rasionalisasi keputusan bisnis dari sistem informasi. B. Diskusi perencanaan membantu manajer bisnis dan profesional TI dalam membuat keputusan strategis, termasuk penggunaan TI untuk keunggulan strategis atau operasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najid dari kelas TI B4A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu portal. Portal adalah gerbang berbasis web khusus ke informasi dan pengetahuan yang memberikan informasi relevan dari sistem informasi menggunakan teknik pencarian dan indeks tingkat lanjut. Portal dapat dikategorikan menjadi 2 jenis utama, yaitu yang pertama portal web, merupakan situs web yang menyediakan berbagai fitur dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna tertentu. Contohnya, portal berita menyediakan akses ke berbagai artikel berita dari berbagai sumber. Portal perusahaan menyediakan akses ke email, kalender, alat kolaborasi, dan informasi internal perusahaan lainnya untuk karyawan. Portal e-commerce memungkinkan pengguna untuk berbelanja, melacak pesanan, dan mengolah akun mereka. Portal pemerintah menyediakan akses ke layanan pemerintah online seperti pemohon izin, pembayaran pajak, dan informasi publik. 2. Portal vertikal, dikenal juga sebagai portal, merupakan portal web yang berfokus pada topik atau industri tertentu. Contohnya, portal medis menyediakan informasi tentang kesehatan, obat-obatan, dan perawatan kesehatan. Portal hukum menyediakan akses ke undang-undang, peraturan, dan sumber daya hukum lainnya.
portal pendidikan, menyediakan akses ke materi pembelajaran, alat pengajaran, dan sumber daya pendidikan lainnya. Fitur umum portal. Personalisasi. Pengguna dapat menyesuaikan portal mereka dengan memilih informasi dan layanan yang paling relevan dengan kebutuhan mereka. Pencarian. Pengguna dapat dengan mudah menemukan informasi yang mereka cari menggunakan mesin pencari internal. Integrasi. Portal dapat terintegrasi dengan sistem lain seperti sistem ERP atau CRM untuk memberikan akses ke data dan fungsionalitas yang lebih luas. Keamanan. Portal harus dilindungi dengan kontrol keamanan yang kuat untuk melindungi data dan informasi sensitif. Manfaat portal meningkatkan akses informasi. Portal menyediakan akses terpusat ke berbagai sumber daya dan layanan, sehingga memudahkan pengguna untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan. Meningkatkan produktivitas. Portal dapat membantu pengguna menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas dengan menyediakan akses cepat ke alat dan informasi yang mereka butuhkan. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Portal dapat memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara pengguna dengan menyediakan platform untuk berbagai informasi dan bertukar ide. Terima kasih. Yang terakhir ada portal korporat. Portal korporat dalam infrastruktur komputasi jaringan terutama dalam konteks intranet dan extranet adalah platform digital yang digunakan oleh perusahaan untuk menyediakan akses terpusat ke berbagai informasi, aplikasi, dan layanan bagi karyawan, mitra bisnis, dan pihak eksternal lainnya. Penjelasan pertama, apa sih itu intranet? Intranet adalah portal korporat internal yang dirancang untuk digunakan oleh anggota organisasi atau karyawan perusahaan. Intranet menyediakan akses terpusat ke berbagai sumber daya dan layanan yang relevan dengan kegiatan internet perusahaan. Beberapa fitur umum dari intranet termasuk informasi perusahaan, kolaborasi, aplikasi bisnis, pelatihan, dan pengembangan. Intranet biasanya diakses melalui browser web di dalam jaringan internal perusahaan dan dilindungi oleh mekanisme autentikasi untuk memastikan hanya karyawan yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Setelah itu ada extranet. Extranet adalah portal korporat yang memperluas cakupan akses informasi organisasi kepada pihak eksternal, seperti mitra bisnis, pemasok, atau klien tertentu. Extranet memungkinkan pihak eksternal untuk berinteraksi dengan perusahaan dan mengakses informasi tertentu yang relevan dengan hubungan bisnis mereka. Beberapa fitur dari extranet termasuk kolaborasi bisnis, manajemen pasokan, layanan pelanggan, dan keamanan. Kedua jenis portal korporat ini merupakan elemen penting dalam infrastruktur komputasi jaringan. Perusahaan modern karena mereka memfasilitasi kolaborasi, komunikasi, pertukaran informasi yang efisien di dalam dan di luar organisasi. Dengan memanfaatkan intranet dan extranet secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas layanan mereka kepada semua pemangku kepentingan. Aplikasi portal korporat memiliki berbagai fitur dan fungsi yang penting dalam pengelolaan informasi organisasi. Fitur-fitur tersebut antara lain, yang pertama ada personalisasi. Aplikasi yang dapat digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan pribadi organisasi. Yang kedua ada pencarian aplikasi untuk mempermudah pencarian informasi. Yang ketiga ada manajemen pengetahuan atau knowledge management. Proses identifikasi pengorganisasian dan penyebaran informasi dan keahlian dalam organisasi. Yang keempat ada intelijensi bisnis atau business intelligence. Aplikasi dan teknik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyediakan akses data guna pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Yang kelima ada integrasi. Integrasi aplikasi portal korporat dengan bidang atau departemen lainnya untuk memastikan pembaruan informasi yang konsisten. 6 ada kolaborasi antara bidang atau departemen dalam pengambilan keputusan. Yang ketujuh ada publikasi informasi dan media web. Yang kedelapan ada sumber eksternal, informasi dari situs web eksternal, aturan dan laporan pemerintah, berita terbaru, dan layanan eksternal. Yang kesembilan ada sumber informasi internal, informasi dari situs web internal, hasil kolaborasi, dokumen proses organisasi, basis pengetahuan operasional, dan gudang data sebagai tempat penyimpanan data historis. Baik, hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi bab 4 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.